Siska Puspitasari dari UPTD SD Negeri 1 Sidoarjo. Saya Ayu Hestiningrum dari UPTD SD Negeri 1 Labuan Ratu 2. Saya Nur Fitriana Sari dari UPTD SD Negeri 2 Labuhan Ratu 1. Saya Indah Sri Purwani dari UPTD SD Negeri 2 Sri Pendowo. Kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Indah, Waalaikumsalam Bu Siska. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu, hari ini kan Ibu melakukan coaching, ya benar? Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu? Iya Bu, silakan. Baik, jadi begini Bu, pada proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Lalu coachee tersebut apakah nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu kembangkan? Untuk hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh Ibu atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching tersebut ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin lebih spesifik saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot serta mendengarkan secara aktif Bu. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya Bu? Iya Bu. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dari coaching adalah bisa mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang coaching hadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Iya, benar sekali. Baik, Ibu terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Ayu. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Oke, hari ini kan anak-anak sudah mau pulang, kita bisa mulai ngobrol Ibu ya. Apakah Ibu hari ini sibuk? Iya Bu, alhamdulillah ini kerjaan saya sudah selesai Bu hari ini. Jadi kita bisa ngobrol Bu. Terima kasih loh Bu waktunya. Iya Bu, nggak masalah, santai saja. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Ini Bu, saya menemui kendala dalam proses pembelajaran. Di kelas saya itu ada satu anak yang belum bisa lancar membaca, padahal sudah kelas 6. Oh begitu ya Bu ya. Berkaitan dengan masalah Ibu itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini?
Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini adalah saya dapat menemukan solusi yang berkaitan dengan anak yang belum lancar membaca, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Memang permasalahannya bagaimana, Bu? Sehingga sepertinya Ibu merasa gelisah dan kurang nyaman sekali. Begini, Bu, kemarin waktu pelajaran tema itu saya meminta anak-anak untuk membaca teks di buku tema. Kemudian saya meminta anak-anak itu menceritakan lagi secara singkat dari bacaan yang telah mereka baca. Akan tetapi ada satu anak yang ternyata tidak bisa membaca, Bu, sehingga dia tidak tahu isi teks tersebut. Begitu, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa saja sih yang Ibu ketahui tentang siswa tersebut? Baik, jadi begini, Bu, siswa tersebut itu membacanya masih mengeja. Jadi dia itu sulit dalam mengikuti pembelajaran. Dan ternyata siswa tersebut ditinggal keluar negeri oleh ibunya dan dia tinggal bersama neneknya di rumah. Baik. Berarti bisa jadi anak tersebut belum lancar membaca disebabkan oleh faktor ibunya yang keluar negeri, sehingga di rumah kurang mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, dan selain itu juga siswa tersebut tidak suka membaca sehingga sampai kelas 6 belum lancar dalam membaca. Iya, Bu, betul sekali, begitu, Bu. Baiklah. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Menurut saya ingin memberikan pelajaran tambahan, Bu. Pelajaran membaca terhadap murid tersebut di luar jam pelajaran dan meminjamkan buku-buku bacaan, misalnya buku cerita yang bergambar, agar menarik sehingga menumbuhkan minat anak tersebut untuk belajar membaca, Bu. Begitu. Nah, seperti itu sudah bagus, Bu. Jadi, Ibu akan membimbing anak tersebut supaya lancar membaca dan meminjamkan buku bacaan. Dan saya punya satu buku, Bu. Buku tersebut bisa membuat anak menjadi lebih lancar membaca. Apakah Ibu mau saya pinjamkan? Wah, terima kasih, Bu. Saya mau pinjam bukunya, Bu. Oke, kalau begitu besok bukunya saya bawakan ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Indah. Nah, kira-kira kapan ini Bu Ayu menindaklanjuti masalah ini? Saya kira besok akan saya ajak ngobrol, Bu, siswa tersebut. Saya mengajak ngobrol siswa tersebut. Setelah itu saya akan mengatur jadwal untuk mendampingi siswa tersebut untuk belajar membaca. Iya, sebaiknya memang begitu, Bu. Ibu ngajak ngobrol anaknya dulu sebelum Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun tadi. Iya, Bu, sebenarnya saya juga ingin menemui neneknya untuk membicarakan permasalahan cucunya dan meminta agar dapat mengarahkan cucunya ini untuk belajar membaca di rumah, Bu. Nah, itu bagus, Bu. Jadi nanti wali murid terlibat dalam penyelesaian masalah siswa tersebut. Iya, Bu. Dari percakapan hari ini, apa yang sudah Ibu peroleh untuk membuat siswa tersebut menjadi lancar membaca? Saya akan membimbing siswa tersebut untuk belajar membaca dan meminjamkan buku-buku bacaan serta berkoordinasi dengan wali yang di sini adalah nenek dari siswa tersebut untuk dapat mengarahkan anak tersebut belajar membaca di rumah. Begitu, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Saya jadi penasaran, gimana nanti hasilnya ya, Bu ya? Iya, Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, setelah saya melakukan rencana yang saya susun. Terima kasih, Bu Indah, atas waktu dan sarannya. Iya, sama-sama, Bu Ayu. Semoga siswa tersebut cepat lancar membaca seperti teman-teman yang lain. Iya, Bu, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana
tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Sudah akan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baik Bu. Setelah melakukan observasi, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan saat coaching? Kemudian indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu. Baik Bu. Jadi saya sudah lakukan pada saat proses coaching barusan yang sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan saya juga menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga mengamati saat coaching di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab dari coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching itu sudah fokus, berarti Ibu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sudah mendengar tadi Ibu secara aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Dari hasil pengamatan saya tadi, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya Ibu makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas observasinya. Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ke depan yaitu saya akan memahami dan mendalami lagi Bu tentang alur tirta supaya pada proses coaching berikutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu. Jadi Ibu mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sesuai alur tirta, dan sepertinya saya cukupkan untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siska? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Siska. Oke Bu Siska, pada hari ini Ibu kan akan melakukan coaching ya Bu ya. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Iya, silahkan, bagaimana Bu? Baik, jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan, lalu coachee tersebut apakah nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, nanti ketika Ibu melakukan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh, silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran
atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching tersebut ya Ibu ya? Iya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yang mana ya Bu ya? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dalam mendengarkan aktif. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu ya? Baiklah, indikator ketercapaian yang saya inginkan, nanti coach saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Ibu ya? Iya, betul Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti kita melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Terima Siska. kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Siska. Kemarin Ibu bilang ada hal yang Ibu ingin diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan sesuatu. Ya, ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Ibu sibuk tidak? Iya Bu, kebetulan pekerjaan saya hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Oke Bu, santai saja. Tidak masalah sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan sebenarnya. Ini Bu, saya menemui kendala dalam proses pembelajaran. Ada satu anak murid saya yang belum lancar membaca, padahal dia sudah duduk di bangku kelas 5. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi hari ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini dapat memberikan solusi berkaitan dengan siswa yang belum lancar membaca tersebut. Jadi saya berharap Ibu bisa memberikan saya masukan. Memang permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga sepertinya Ibu merasa gelisah dan kurang nyaman. Begini Bu, kemarin pas pelajaran bahasa Indonesia, saya meminta anak-anak untuk membaca secara bergantian teks bacaan yang ada di dalam buku bahasa Indonesia. Kemudian saya meminta anak-anak untuk menceritakan kembali. Namun ternyata dalam proses membaca bergantian tersebut ada satu siswa saya yang belum lancar dalam membaca. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang Ibu ketahui tentang siswa tersebut? Jadi siswa tersebut membacanya itu masih mengeja ya Bu ya. Kemudian dia kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Karena kan pembelajaran saat ini identik dengan harus bisa baca ya Bu ya. Anak tersebut juga ditinggal oleh ibunya dari kecil, dari kelas 1 ya Bu ya. Ditinggal ibunya keluar negeri Bu dari Betawi. Sehingga siswa tersebut kurang lancar dalam membacanya. Baik Bu, berarti bisa jadi anak tersebut belum lancar membaca disebabkan oleh faktor ibunya yang keluar negeri, sehingga di rumah kurang mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Dan selain itu juga siswa tersebut tidak bisa atau tidak suka membaca sehingga sampai kelas 5 belum lancar membaca. Iya, menurut saya juga seperti itu sih Bu, karena dia tinggal di rumah hanya bersama dengan neneknya. Terus kira-kira nih Bu, solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Yang pertama sih, saya ingin memberikan pembelajaran tambahan, khususnya dalam hal membaca ya Bu ya. Kemudian saya akan meminjamkan buku-buku bacaan, misalnya buku cerita bergambar. Dengan begitu kan anak jadi lebih tertarik. Kemudian apa ya Bu ya, akan memanfaatkan potensi
kompetensi perpustakaan di sekolah ini dengan mengajak anak tersebut membaca di perpustakaan. Nah, seperti itu bagus, Bu. Jadi ibu akan membimbing anak tersebut supaya lancar membaca dan tentunya meminjamkan buku bacaan. Dan saya juga mempunyai buku supaya cepat lancar membaca. Kalau Ibu Indah mau, nanti saya pinjamkan. Wah, mau sekali Bu, kalau boleh bawakan Ibu ya. Baik, kalau begitu besok akan saya bawakan bukunya. Iya, terima kasih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Bu Indah menindaklanjuti masalah ini? Secepatnya Bu, mungkin besok saya akan mengajak anak tersebut ngobrol terlebih dahulu. Baru setelah itu mengatur jadwal untuk mendampingi siswa tersebut belajar membaca. Iya, sebaiknya memang begitu Bu. Jadi Ibu berdiskusi dengan siswa tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan rencana Ibu tadi. Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin sih menemui neneknya untuk membicarakan permasalahan cucunya ini dan meminta agar dapat membantu mengajarkan supaya cucunya mau belajar membaca di rumah. Nah itu bagus Bu, jadi Ibu melibatkan wali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya Bu. Dari percakapan kita hari ini Bu Indah, apa yang sudah Ibu peroleh untuk membuat siswa Ibu lancar membaca? Saya akan membimbing siswa tersebut untuk belajar membaca, kemudian meminjamkan buku-buku bacaan serta berkoordinasi dengan wali yang di sini adalah neneknya sendiri ya Bu ya. Kemudian saya akan meminta neneknya untuk membantu mengarahkan cucunya dalam belajar membaca di rumah. Iya Bu, saya juga jadi penasaran nanti bagaimana hasilnya. Iya Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah saya melakukan rencana yang saya susun tadi. Terima kasih ya Bu atas waktu dan saran yang Ibu berikan hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu Indah. Semoga siswa tersebut bisa cepat lancar membaca seperti teman-teman yang lain. Iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya Bu. Waalaikumsalam. Tadi hasil dari proses coachingnya Bu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan sangat lancar dan baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah melakukan observasi tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Ibu ya. Apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, jadi saya sudah lakukan pada saat proses coaching barusan saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi dari permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coaching, dan saya juga menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari masalah. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga mengamati saat tadi di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi serta tanggung jawab dari coaching ya Ibu ya. Nah, tadi saya juga melihat percakapan Ibu dengan coaching itu sudah fokus, berarti Ibu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan kepada coaching itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Baiklah, dari hasil pengamatan saya tadi sangat luar biasa sekali ya Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, saya ingin memahami dan mendalami lagi
terkait alur tirta supaya pada proses coaching berikutnya saya bisa menjadi lebih baik. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur kata, dan sepertinya saya butuhkan untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu lagi ya Ibu ya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Gimana dengan Ibu Ayu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu? Ya, silakan Ibu. Baik, jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Lalu coachee tersebut apakah nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa ya Ibu, nanti juga Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Ya, silakan Ibu. Baik. Jadi yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, ya Bu ya? Iya betul Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi spesifik apakah yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nantinya dalam proses coaching tersebut, coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya Bu ya, begitu? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Hanya untuk hari ini saya sedikit bingung. Bingung kenapa Ibu? Siapa tahu saya bisa bantu. Iya Bu, namanya anak-anak terkadang rasa ingin sesuatunya itu kan kadang tinggi ya Bu ya. Kemudian banyak hal yang mereka itu tutup-tutupin, tidak mau orang lain tahu. Dan akhirnya anak itu menjadi pendiam dan cenderung tertutup. Begitulah anak-anak ya Bu ya, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang anaknya tipe ceria, pendiam, dan bahkan ada yang aktif. Betul Bu,
setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru harus mengerti dan mencari tahu apa sih kemauan dari anak itu. Iya, sebagai guru hal yang harus kita ketahui adalah kemauan anak murid dan keinginan akan sesuatu ya Bu ya. Iya betul sekali Ibu. Itulah yang saya lakukan sebagai guru, berusaha mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh anak didik saya. Dengan raut wajah Ibu yang tidak seperti biasanya yang suka tersenyum, membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada Ibu. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Benar sekali Bu, saya memikirkan anak murid saya yang di kelas saya. Saya siap kok Bu untuk menjadi teman Ibu berbagi. Ya, Bu. Terima kasih. Apa yang terjadi kalau boleh saya tahu Ibu? Anak murid saya memiliki sifat yang pendiam dan murung di kelas. Itu terjadi sudah lama ini atau memang sudah dari awal Ibu mengajar di kelas tersebut? Sebenarnya belum lama ini sih Bu, sekitar 1 bulan yang lalu sifat anak ini berubah menjadi pendiam dan murung di kelas. Saya sebagai gurunya bingung. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Saya sebenarnya sudah bertanya Bu, tetapi emang tidak ada jawaban dari Putri, namanya Putri Bu. Putri hanya diam dan wajahnya itu langsung sedih seperti mau menangis. Jadi menurut Ibu, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk membuat anak itu mau berkomunikasi dan terbuka atas apa yang sedang dirasakan? Saya akan memanggil anak tersebut secara pribadi gitu ya. Dan saya juga akan melibatkan orang tuanya untuk duduk bersama. Kemudian karena kegiatan yang saya lakukan di kelas dengan posisi anak yang murung itu membuat kelas saya ya sedikit tidak aktif, karena anak ini juga termasuk awalnya memang anak yang aktif gitu. Kemudian dia juga tidak bersemangat di kelas, sama sekali tidak bersemangat. Apakah Ibu sudah menghubungi orang tuanya sebelumnya? Sebenarnya sudah Bu, saya juga sudah menanyakan lewat telepon. Kebetulan yang mengangkat teleponnya itu ayahnya. Ayahnya menceritakan semuanya di telepon tanpa sepengetahuan dari si Putri. Ternyata ayah dan ibunya sudah berpisah dan ibunya pergi ke luar negeri untuk bekerja. Mungkin ini adalah salah satu hal yang membuat Putri sebulan terakhir ini bersedih. Baiklah Ibu, itu langkah yang bagus ya yang Ibu ambil karena melibatkan orang tua. Itu merupakan langkah awal yang bisa membuat anak tersebut bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Lalu apa kira-kira yang Ibu lakukan setelah menjalankan rencana hari ini? Nah, kebetulan besok itu ada jadwal di kelas. Saya akan mencoba mempraktekkan mindfulness di kelas sebelum belajar. Bukan hanya saya berfokus pada si Putri sebenarnya, tetapi juga ke anak-anak yang ada di dalam kelas itu. Betul Bu, itu juga bagus ya untuk meningkatkan ketenangan anak murid saat belajar dan mengolah emosi anak untuk terbentuk anak yang jujur. Iya Bu. Terima kasih Bu sudah membantu saya menyelesaikan masalah hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah. Baik Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Ibu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching, indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, jadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Pilka, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya
melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana kepada coachee, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab coachee saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya juga mengamati saat coaching di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coachee serta tanggung jawab coachee. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coachee itu sudah fokus. Berarti Ibu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coachee menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Dari hasil pengamatan saya tadi, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Ibu dalam proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Jadi terima kasih ya Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta supaya pada proses coaching berikutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu ya? Iya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya cukupkan untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi di lain waktu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Indah? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu? Iya Bu, silahkan Bu. Baik, jadi begini. Pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Lalu coaching tersebut apakah nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Ayu. Boleh Bu? Iya Bu, boleh. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching
Ibu ya? Iya Bu, betul Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana kompetensi yang nantinya akan lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya Bu. Kemudian, kira-kira apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada Koci tersebut Bu. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah Koci dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang kembali ya Ibu Ayu. Iya Bu. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, kita mau ngobrol sebentar ya Bu ya. Bu Nur ingin cerita apa nih? Begini Bu Ayu, saya ini sering sekali ya merasa grogi, apalagi ketika saya berbicara di depan umum dan kadang apa yang akan saya sampaikan itu seketika hilang atau ngeblank gitu loh. Jadi menurut Ibu Nur itu Ibu ngeblank ya. Jadi apa tujuan yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi terbaik atas permasalahan yang saya hadapi, tentang bagaimana caranya mengatasi agar saya tidak grogi lagi ketika saya berbicara di depan umum dan bisa fokus dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat Ibu Nur itu merasa grogi berbicara di depan orang banyak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan saya grogi itu sepertinya saya kurang menguasai materi. Selain itu mungkin juga karena saya kurang sering tampil di depan umum ya Bu ya. Kalau saya tampil di depan umum untuk berbicara itu biasanya hanya sesekali saja, dan itu pun karena terpaksa. Terus terang saya ini orangnya kurang percaya diri Bu, terutama untuk tampil di depan umum. Oh, begitu. Nah, kalau dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Ibu itu berada di angka berapa ya Bu ya? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 5. Lalu apa sih kemungkinan yang Ibu bisa lakukan agar bisa mencapai posisi di skala yang lebih baik lagi, misalnya di skala 8 begitu Bu? Sepertinya saya harus sering berlatih ya Bu, untuk berbicara di depan umum, untuk melatih kepercayaan diri saya supaya saya tidak grogi lagi. Nah, betul sekali itu Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi sekarang apa sih rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu? Saya akan latihan berbicara di depan cermin dan mencoba menenangkan diri, supaya saya tidak grogi lagi dan nantinya bisa lebih percaya diri ketika saya akan tampil di depan. Oke, baik. Lalu strategi apa sih yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Pertama, strategi yang akan saya lakukan ketika saya akan tampil berbicara di depan umum, saya akan mencoba menenangkan diri saya dengan bernafas, latihan bernafas dalam dan perlahan. Kalau istilahnya sekarang itu mindfulness ya Bu ya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan diri dengan baik, kemudian menguasai materi yang akan saya sampaikan,
memungkinkan dan jika ada kesempatan, saya akan mencoba untuk berlatih bersama teman sejawat dan meminta feedback dari rekan sejawat saya. Wah, bagus sekali tuh Bu rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Kemudian apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan diri saya sebelum saya tampil berbicara di depan umum supaya tidak grogi dan bisa lebih percaya diri. Saya juga harus menguasai materi. Selain itu, saya juga akan merefleksikan diri dari hasil feedback rekan sejawat. Oke, baik. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Mulai kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Ketika ada kesempatan saya untuk bisa tampil berbicara di depan umum, pasti akan saya lakukan. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja nih, Ibu, agar rencana Ibu itu terlaksana dengan baik? Selain dari kepala sekolah, dukungan yang sangat saya butuhkan yaitu dari rekan sejawat. Oke, baik. Bagaimana Ibu memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta feedback. Oke lah, saya sangat mendukung sekali rencana Ibu. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana ya Bu ya. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi obrolan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapat ambil setelah proses coaching ini adalah saya tidak grogi. Agar saya tidak grogi dan bisa tampil percaya diri di depan umum, saya harus mempersiapkan diri dengan baik, kemudian harus menguasai materi. Selain itu, saya juga harus berlatih dan jika ada kesempatan, saya akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar dari kami. Oke, baik. Ibu sudah dapat menarik kesimpulan dengan baik ya Bu ya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat ya Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya hari ini sudah bersedia mendengarkan sharing dari saya, permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana hasil dari coaching hari ini Bu Ayu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Indah, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi ya Bu, sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coaching, kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Luar biasa sekali Bu Ayu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga mengamati saat coaching di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, itu sudah fokus, berarti Ibu ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari hasil pengamatan saya tadi, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Ibu.
Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin memahami dan ingin mendalami lagi terkait dengan alur tirta, supaya pada proses coaching selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Ibu ya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sesuai alur tirta. Dan sepertinya saya cukupkan untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu. Sama-sama Ibu Indah.